Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, Bapak, untuk hari ini seperti pertemuan sebelumnya kita membahas ya tentang makhorijul huruf. Ya, sudah lama ya kita sudah bahas tentang makhorijul huruf. Selamat datang buat Mas Pandu ya. Anda bisa bergabung untuk ikut belajar bersama ya tentang untuk kesempatan hari ini makhorijul huruf ya. Untuk kesempatan yang akan datang mungkin kita lanjutkan terkait dengan pembahasan tahsin metode Umi ya, jilid kedua ya insyaallah. Hari ini kita bahas tentang makhorijul huruf. Sudah sampai huruf apa? Sya. Ya. Jadi sudah kita bahas, berarti huruf
atau makharijul huruf yang pertama al-jauf ya. Al-jauf sudah kita bahas ya. Al-jauf itu ada fathah ya. Atau alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya atau dhammah, dan ya sukun sebelumnya kasroh itu ya. Itu huruf al-jauf. Kemudian sudah kita bahas juga tentang huruf halq, tenggorokan ya. Huruf tenggorokan itu ada tiga tempat di sini ya. Ada pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan itu hurufnya hanya ada dua, ada hamzah dan ha. Kemudian tengah tenggorokan hurufnya ada dua juga, ada ain sama ha. Dan ujung tenggorokan ada dua juga, yaitu huruf kha dan huruf ghain ya. Sudah kita bahas ya. Kemudian huruf lisan ya. Makharijul huruf yang ketiga itu lisan ya, lidah. Lidah sudah kita bahas, paling belakang itu huruf qaf, di depannya sedikit huruf kaf. Kemudian tengah lidah dibagi tiga huruf, ada jim, shin sama ya ya. Jim sudah kita bahas berarti ya. Shin yang belum. Ya enggak? Iya, lupa. Tandain harusnya ya. Emang iya, nggak tahu saya juga. Udah lama. Jim shin ya. Benar. Terakhir apa? Benar atau bukan? Atau kita ulang aja? Ulang sampai dari apa? Ulang yang mana? Ada yang bawa itunya enggak? Saya lupa bawa yang itunya. I U ba. Saya pinjam satu, boleh? Apa? Ada yang ingat enggak? Sudah kop sudah? Belum? Koki kubako. Koki kubako. Udah po? Kaf sudah? Baik, kita ulang dari jim saja ya. Kalau gitu ya. Dari tengah lidah cuman kita ulang pembahasan huruf yang pertama, yaitu huruf jim. Oke, huruf jim ya, Bapak bisa lihat semua di situ. Jadi huruf jim itu termasuknya kategorinya tengah lidah ya. Ja, ya. Ja, sya, ya. Kalau di materi yang baru ya, itu bisa dilihat situ. Jadi tengah lidahnya itu menyentuh dengan langit-langit ya. Jadi yang berwarna biru itu berarti porsinya di situ dia. Ja, ja, ya, ja, ya di situ ya. Kemudian shin juga sama, sya, sya. Nah kalau dilihat di situ tambahan mungkin ya. Kalau jim itu benar-benar menempel ya. Langit-langitnya benar-benar menempel dengan lidah ya. Ja, makanya dia tidak becek ya. Ja, ja di situ ya. Kalau shin dia agak sedikit terenggang. Sya, sya, sya. Begitu juga dengan ya ya. Ya, ya, ya ya. Jadi porsinya tengah lidah, cuman di alat bantu yang baru itu bisa dilihat di situ bagaimana kedudukan jim yang dia menempel, benar-benar menempel dengan langit-langit. Shin dan ya dia tidak begitu nempel ya. Baik, kita buka di latihannya ya. Latihannya itu huruf jim itu di halaman 11 ya, yang lembar ini. Berarti halaman pertama. Ya, halaman pertama huruf jim. Mungkin saya baca dulu ya, setelah perlahan-lahan nanti kemudian diikuti. Tambahan lagi, mungkin huruf jim ini termasuk huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah ini artinya dia harus mantul, terutama dalam kondisi sukun ya. Mantulnya itu gimana? Baje ya, baje ya, baje, jaje ya, muje ya, maje. Ya, pokoknya yang huruf qalqalah dia mantul. Dan ketika dia bertemu dengan harokat tanwin, dia jadinya apa? Ikhfa ya.
jang, jujang, jani jaje, majijang, jani ja, gitu ya. Jadi dia ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, ya. Bacanya tidak jelas ya. Saya baca, perhatikan. Jaji jubaje, jujang, jani jajemat, jujang, jani jajena minal mujni majijang, jani ja. Saya ulang sekali lagi. Jaji jubaje, jujang, jani jajena minal mujni majijang, jani ja. Wahid, isnain, salasa. Jaji jubaje, jujang, jani jajena minal mujni majijang, jani ja. Sekali lagi, wahid, isnain, salas. Jaji jubaje, jujang, jani jajena minal mujni majijang, jani ja. Oke, tambahan mungkin ya. Mantulnya itu baje, bukan baj, ya, tapi baje, bukan baj, ya, baj, bukan, tapi baje, aje, muje, baje, ya. Jajiju, baj, aja, iji, uju, gitu ya. Baje, ya. Sekali lagi, wahid, isnain, salas. Jaji jubaje, jujang, jani jajena minal mujni majijang, jani ja. Satu-satu. Mas Hadi dulu deh. Mas Hadi dulu aja. Sama. Jaji jubaje, jujan, jani jajena minal mujni majijan, jani ja. Ni-nya pendek. Minal mujni majijang. Ni-nya pendek. Minal mujni majijan, jani ja. Majijang. Dengung di situ, Ifa. Majijang, jani ja. Lagi. Jaji jubaje, jujan, jani jajena minal mujni majijan, jani ja. Lanjut, Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Jaji jubaje, jujang, jujang, jani jaj, bad, Namina. jani jab, jaje, jani jaj, naminal mujni majijang, jani jang, jani ja. Lagi. Jaji jubaje. Coba. Jaji jubaje, Jujang. jujang, jani ja, je, naminal mujni majijang,
Janija. Baik, lanjut. Siapa dulu? Pak, sebelumnya mohon maaf Pak untuk Mas Pandu seperti kita awal Pak, jadi baru pengenalan. Oh, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jaji jubaj jujan jani jajna min Jani jajna jani jajna minal mujni minal bunyinya Muje. minal mujni majijan janija Lagi. jaji jubaj Oke. jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Ya, lanjut. Jaji jubaj Baik. jujang jani jajana minal mujni majijang janija. Baik, lanjut. Lihat. Jaji jubaj jujan jani jajna Dengung itu nama Jujan Jani Jajana jujan jani jajna Jani Jajana Jaje jaji jani jajna Jani Jajana jani jajna minal mujni Minal Mujni majijan janijan. Majijan Ikhfa dengung Oh iya. Majijan Janijan Majijan janijat Majijan Janija majijan janijatna Majijan Janija majijan janijan. Lagi Pak Alfian dari Jajiju jajijubaj jujan jani Dengung Pak Alfian jujan janijatna minal mukni majijan janijan. Mas Pandu huruf hijaiyah sudah kenal? Sudah tapi agak lupa-lupa sih Pak, udah lama nggak ngaji. Apa ya? Iya. Saya kenal lagi ya. Bapak Mas Pandu diikutkan saja. Saya baca, kemudian diikuti ya, dikit-dikit. Iya. Jadi jubaj Jajijubaj jujan jadi jajana jujan janijat jani jajana janijajna minal mujni majijan janija majijan janija. Coba sendiri. Jaji jubaj jujan jani jaja jujan janijat jajna minal mujni majijan janijan. Baik, saya tambahkan lagi ya. Terutama kayaknya agak kesulitan ketika huruf jim ini termasuk huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah artinya dia dipantulkan. Jadi karakter qalqalah itu dia itu mantul
durasinya lebih cepat daripada huruf dia berharokat. Jadi saya analogikan, kalau berharokat itu panjangnya dia 1 cm, ya, kolkola setengahnya, berarti 0,5 atau setengah senti ya. Bajir, ya, jadi bajir, ya, enggak bajir, enggak, tapi bajir lebih cepat, ya. Itu yang pertama. Kemudian dan kolkola ini juga, atau dia dalam kondisi sukun ini, ya, dia artinya dia netral, gitu ya. Jadi huruf dalam kondisi sukun itu dia netral, tidak ke bawah ke harokat, ya. Kalau dia harokatnya fathah, maka huruf itu akan condong ke fathah. Kalau dia harokatnya kasroh, condong ke kasroh. Harokatnya dhamma, condong ke dhamma. Tapi kalau dia sukun, dia netral, dia, ya, dan paling kuat, ya. Jadi mantulnya cepat, ya. Jadi baju, ya. Aja, ya. Iji, uju, baju, ya. Baju, baju. Kemudian jaje, muje. Coba baju, Baju. Jaje. muje. Kemudian aja, coba Ja. ji, Ju. baju, aja, aji, uju, baju. Kemudian yang kedua ikhfa, ya. Ikhfa ini dia huruf atau kasrah nun tanwin, ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Salah satunya adalah jim, ya. Dan karakter ikhfa itu samar. Jadi kalau dia tervisualisasi, lidahnya persiapan ke huruf yang setelah nun sukun atau tanwin, ya. Ini huruf jim. Huruf jim itu makhraj hurufnya tengah lidah. Jadi dia masih ngambang, belum sampai menempel ke huruf jim, ya. Jadi kalau ini lidah, tengah lidah, jadi belum sampai nempel ke jim. Tapi baru ya. Jadi badannya bukan jujan juga. Kalau jujan nunnya jelas itu idhar, ya. Jujan, ya, bukan jujan, bukan. Kalau nunnya jelas atau tanwinnya jelas berarti itu kategorinya izhar. Huruf izhar itu huruf-huruf tenggorokan, ya. Jadi ha, hamzah, ha, ain, kha, ghain itu kalau sebelumnya tanwin atau nun sukun maka ibadahnya jelas. Tapi ini ikhfa, jadi jujan, ya, jujan, majijan, ya, itu ikhfa, ya. Jadi dia samar apa maksudnya? Nunnya atau tanwinnya tidak jelas, ya. Jujan, majijan, ya. Coba saya baca, ya, nanti dikirim. Jujani jajena. Satu masih dulu. Jujani jajena. Enggak jan. Jujani jajena. Lagi. Jan. Sekali lagi. Jangan sampai jan. Jangan jujan. Masih jan itu. Jangan sampai jan.
janijatna. Lagi. Jujan janijatna. Satu lagi. Jujan janijatna. Oke ya, jadi ditahan jangan sampai jan. Jujan ja. Jadi jangan jujan ja. Jujan ja. Kadang ada yang menyebutkan ikhfa itu ke NG, tapi bukan ke NG sebenarnya. Jadi tadi saya sampaikan, lidahnya itu persiapan ke huruf setelah nun sukun atau tanwin. Kan ini kebetulan huruf ja ya, maka juja ngambang dia. Jadi ngambang sebelum sampai ke tenggorok ke langit-langit. Juja ja, juja jangan sampai mencekel. Kalau nempel jadi jan, jujan ya. Jujan mungkin awal-awal kesulitan, tapi kalau terus dilatih insya Allah bisa. Coba Mas Agung. Jujan janijatna. Jujan. Jujan janijatna. Jujan janijatna. Ya gitu. Lanjut. Mas apa? Pandu ya? Iya. Juja. Juja janijatna. Juja ja, juja ja. Juja janijatna. Juja janijatna. Juja janijatna. Makasih. Juja ja. Juja Bukan ja doang. Juja ja. Juja ja. Juja Janja kayak janja tapi Janja. janja. Jujanja. Ya, oke. Jujan janijatna. Baik, lanjut. Pak Alfian ya? Iya. Jujan Sekali janijatna. lagi. Jujanja. Jujan Ya. Sampai jadi jajana. Jujan Jani jajana. Jujan janijatna. Jani jaje. Sekarang jajanya. Jaje. Jajuna. Ya, lagi. Jujan janijatna. Jangan jat, tapi jaje. Kalau jat itu berhenti. Jujan jajuna. Jani jajana. Janijatna. Nah, oke, juja. Jujan jajidna. Jani, jadinya belum. Jujan janijatna. Ya, lanjut. Ali. Juja janijatna. Nah, ifanya belum. Jujaja. Juja janijat. Juja janijatna. Ifanya belum. Ali. Jujaja. 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 Juja janijatna. Jujaja. Juja janijatna. Oke, lanjut dulu Mas tadi. Jani jajana. Lagi, mantap. Jujan jani jajana. Ya, seperti itu ya. Jadi memang ikhfa ini agak susah ya. Agak susah. Memang pemahaman saya dulu waktu pas belum ikut daurah dengan Syekh Farabi, yang kita pahami ikhfa itu NG. Tapi faktanya bukan NG juga gitu, makanya nggak tepat. Tinggal balik lagi ke hurufnya. Intinya ikhfa itu kan sama-sama dalam artian lidahnya itu persiapan ke huruf setelah nun atau tanwin saja. Ini insya Allah tadi sudah banyak yang disampaikan. Sensitif ya Pak. Nempel dikit jadi. Iya gitu. Tapi kalau langsung dipotong giginya, kalau ditempel maaf itu langsung nggak jadi nempel gitu. Jujanja. Tapi giginya nempel nggak Pak?
Belum. Jujaja setelah itu baru setelah itu ya. Sebelumnya enggak, tapi setelah huruf ja baru jujaja. Ada pertanyaan untuk huruf jim? Makwarijul hurufnya tengah lidah menyentuh dengan langit. Pak Presiden kayaknya pusing, Pak Presiden tak masuk ini. Ya sedikit ya. Kalau pokoknya kalau ada pertanyaan silakan tanya, kita bahas supaya benar-benar bisa ya. Oke, kalau tidak ada kita ke huruf yang kedua, huruf shin ya. Shin ya. Sya. Nah, huruf shin ini sekalian saya bahas mungkin sedikit yang sifat khas dia punya sifat namanya tafashi ya. Apa itu tafashi? Tafashi itu udara menyembab di rongga mulut. Ya. Sya ya. Sya. Makwarijul hurufnya mana? Tengah lidah, tempel itu tengah lidahnya atau di sini hampir menempel ya. Hampir menempel dengan langit-langit. Sya ya. Mungkin dengan lihat gambar itu bisa memvisualisasikan ya. Intinya di situ sya ya. Itu huruf sya, shin ya. Coba saya baca sya di sini bunyinya. Sya. Mas Heru. Sya. Lagi. Oke. Mas Agung. Lagi. Mas Madu. Lagi. Lolos. Lagi. Ya, lanjut. Oke. Balik. Lagi. Baik, ya. Ngeses dulu ya Pak Ustadz. Sya ada tambahnya. Sya ya. Sebabnya dia. Jadi kalau seperti kita musirah ya. Bisa tuh ya. Huruf sya latihannya halaman 12 lembar kedua. Ya. Lembar kedua. Saya baca syashishubash. Ya, tidak mantul ya. Jadi nggak semuanya mantul. Bash. Ya, tapi digeraskan udaranya kuat. Syashishubash. Shusha. Nah, ini sama Ifa. Shusha shamishashna. Ya. Shusha shamishashna. Minal mushni mashisha shanisha. Ya. Jadi dia ikhfa ya, kalau dia tanwin sebelumnya atau nun sukun sebelumnya dibacanya ikhfa. Ulang sekali lagi. Syashishubash. Shusha shamishashna. Minal mushni mashisha shanisha. Wahid Ismail salah. Syashishubash. Shushan shanisashna. Minal mushni mashishan shanisha. Yang perlu ditambah juga dengungnya. Dengung ikhfa harus lebih lama. Shusha. Jadi jangan buru-buru Kak. Shusha. Enggak. Kecepatan. Dengung. Shusha shanishashna. Begitu juga nanti di akhir sama mashisha shanisha. Jadi dengungnya jangan terlalu cepat ya. Dengung itu 1 sampai 1,5 ya. Jadi 2 sampai 3 harokat.
Sekali lagi Wahid, Isnain, Salsa. Syashi Syubash Syushan Sani Sasna Minal Musni Masyisan Samisa. Sekarang dari siapa? Siapa Mas Adi? Ali coba. Nah, mik. Ya, kedengaran. Oh, nak bener juga. Tapi kan gue cek ya tidak. Sasis Syashishu. Sashishu sas Bas. bas deh. Sasishu bas Susha Shu. Shusha Shanisha Sanishas Naminal Musni Masisa Shanisha Mashisha Shanisha. Masisa Shanisha. Nah, ketika dengung jangan berhenti. Tetap ada aliran suara. Mashisha jangan mashisha mashisha shanisha. Masisa Shanisha. Ya coba dari ya. Tahu. Ya, yang semangat. Sasishu Sasishu Bas Oke. Susha Sanisa Sanisasna Minal Musni Masisa Sanisha Shanisha Masisa Shanisha. Oke, lanjut. Alfian. Minggu. Sashi Shubach Shushan Shani Shashna Minal Musni Masisan Sanisan Masisan Sanisan Shanishan Masisan Shanishan Lagi dari depan. Sashi Shubach Baik. Susa Shushan Shanisashna Baik. Minal Musni Oke. Masisan Shanishan Agak lama lagi. Masisan Shanishan Lanjut. Syashi Syubash Syusan Sanisan Pak, ini apa? Syusan Sanisasna Minal Musni Masyisan Sanisa. Demunya. Masyisan Sanisa. Lagi coba. Syashi Syubash Susa Syusa Shanisasna Minal Musni Masyisan Sanisa. Masyisan Sanisa.
sya shi shu bash syu syang syani syashna minal musni masyi syang syani sya Baru latihan terus ya. sya shi su bas su san su shan sani shasna minal musni masyi san sani sa masyi san sani sa shani sa sas syashi subas susan susan sani sasna minal musni masyisan sanisa masyisha sanisa masyisa syanisa syashi subash susan syani syasna minal musni masyisan syanisya. Baik. Huruf shin. Ada pertanyaan huruf shin? Jadi dia masih kategorinya tengah lidah ya. Sya, sya, sya. Tapi hati-hati jangan sampai tertukar dengan huruf sin ya. Shin dengan huruf sin beda ya. Jadi kestabilan makhorijul hurufnya dalam satu kalimat ini harus terjaga ya. Jadi jangan di awal shin tiba-tiba di tengah jadi sin ya. Sa ya. Sya jadi sya jadi sa, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus stabil ya, semuanya shin gitu ya, karena memang semuanya di sini hurufnya shin. Nah, huruf sin nanti di halaman selanjutnya ataupun di bagian atas ya. Ada pertanyaan huruf shin, sya? Maaf Pak Ustadz, kalau sya ini kok nggak mantul ya Pak Ustadz? Padahal kan sama. Sama. Kalau ini kan maksudnya ada tanda apa ini? Sukun? Sukunnya. Ya, karena dia bukan huruf qalqalah Mas Ari. Yang mantul qalqalah. Ba, jim, dal, to, kof, 5 huruf. Itu kita belajarin dari mana Pak? Kalau pengen apa gitu? Itu sifatul huruf. Jadi sifat-sifat huruf ada huruf qalqalah ya. Jadi ini huruf qalqalah ini termasuk huruf yang tidak punya lawan ya. Jadi ada sifat itu yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan gitu. Yang berlawanan apa? Kalau berlawanan pilihannya huruf ini misalkan ada istilah namanya ada hams sama jahr ya. Hams sama jahr. Kalau hams itu fahasahu sahus sakata. Nah, selebihnya berarti dia jahr. Jadi kalau dia nggak hams berarti huruf itu adalah jahr. Kalau dia jahr berarti dia nanti bukan hams gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga sifat yang berlawanan ada rohawa ya sama rohawa sama syiddah ya. Rohawa dan syiddah. Kalau dia rohawa berarti dia bukan syiddah. Kalau dia syiddah berarti bukan rohawa. Itu ada pembahasan namanya sifatul huruf gitu. Ada huruf-huruf nanti qalqalah di antaranya ba, jim, dal, to sama qaf. Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri namanya sifatul huruf. Atau di lembar itu ada enggak ya? Di lembar yang ini nih. Ada enggak sifatul huruf? Ya. Di situ ada pembahasan sifatul huruf ya. Setelah makhorijul huruf. Itu nanti mungkin kalau selesai tentang makhorijul huruf ya, bisa kita bahas tentang sifat-sifat dari huruf gitu ya. Jadi hanya itu yang huruf mantul itu ba, jim, dal, to, qaf 5. Kalau di Indonesia dikenalnya
baju di toko. Oh, baju di enak gitu ya, Pak. Baju di toko, Pak. Ya, baju di toko. Jim, ja, ya. Baju di toko. Nah, itu. Kalau selebihnya ya bukan huruf qalqalah, tapi jangan dipantulkan. Tapi bukan kebanyakan ya. Yang kurang berhati-hati kadang dia mantul. Ya, sering apa huruf apa? Al kan. Ya, pada saat baca Al-Fatihah, alhamdulillah misalkan, alhamdulillah. Harusnya nggak boleh mantul. Alham itu. Atau ghairil magdubi. Magdubi itu bukan huruf qalqalah, ghain ya. Magdubi harusnya bukan magdubi. Nun amta harusnya an ya, nggak boleh ane. Kalau ane berarti dia mantul. Mantul itu huruf-huruf qalqalah. Nun bukan huruf qalqalah itu ya. Jadi salahnya di situ ya. Jadi selain kelima huruf tadi jangan sampai mantul. Biasanya kalau mantul itu dia keburu dilepas dari makharijul hurufnya ya. Jadi keburu-buru ale harusnya alham, jangan alham, an'amta gitu ya. Ghairil magdubi gitu ya. Maghdubi, jangan magdubi gitu ya. Jadi tadi kalau yang huruf-huruf itu dia mantul biasanya keburu dilepas dari makharijul hurufnya. Seringnya sih itu al ya, alham atau bis juga sama, sin bismillah harusnya bismillah ya, bukan bisa. Perhatikan saja ya kalau mungkin hari ini sudah dapat maklumat kalau orang baca Al-Fatihah itu mantul berarti dia salah. Al bis apalagi maghdu ya, tuh an'amta gitu ya. Itu mungkin Mas Hari ya. Iya, Pak. Jadi huruf-huruf yang qalqalah saja yang bisa dimantulkan. Ada lagi? Kalau tidak kita lanjut ke huruf yang ketiga di bagian tengah lidah ya, yaitu huruf ya ya. 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 Oke. Huruf ya yang perlu dibahas di sini. Oke. Ya ini nanti ketika dia fathah bertemu dengan ya sukun, dia punya sifat namanya lin. Lin itu lembut. Bai ya. Bai. Kemudian ketika dia bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka sifatnya namanya idgham bi gunna ya. Ya itu idgham bi gunna. Jadi melebur gunanya ke huruf ya ya. Kayak misalkan ya yu bai yu yai yani yaina yu yai. Jadi guna ya. Huruf idgham bi gunna ya itu ada 4. Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Guna dia. Gunanya kemana? Ke huruf ya. Jadi yu yai yani yaina. Jadi bukan yuyan ya. Bukan yuyan yani yaina. Jadi gunanya itu ke huruf ya, karena di sini huruf ya ya. Jadi kalau idgham bi guna itu gunanya itu ke huruf setelahnya. Kalau hurufnya ya berarti ke gunanya ke ya. Yu yai yani yaina. Tapi kalau gunanya ke huruf waw misalnya di atas tuh ya, waw. Wu waw wani wauna. Wu waw wani wauna, apalagi? Jana mim. Ya. Mu mamani mamna. Satu lagi ya. Nun ban nunan naninan ya.
Nunan naninan itu ciri dari idgham biguna. Jadi gunanya itu ke huruf setelah tanwin ataupun nun sukun ya. Saya baca, itu mungkin tambahannya, kemudian kita praktek. Ya yubai. Wahid, Isnan salah coba. Ya yubai. Lagi. Ya yubai. Ya yubai. Yu yani yaina. Yuyaniyana. Yu yani yaina. Yuyaniyana. Minal muini. Minal muini. Mayiyaniya. Mayiyaniya. Sekarang saya baca satu kalimat full ya. Ya yubai. Yuyayaniyaina. Minal muini mayiyaniya. Wahid, Isnain, salat. Ya yubai. Yuyaniyana. Minal muini mayiyaniya. Ulang dari minal muini mayiyaniya. Wahid, Isnain, salat. Minal. Minal muini mayiyaniya. Ya. Ini ada tambahan lagi di kata muini. Di dalam Quran itu tidak akan pernah ditemukan kosakata mui, ya, nggak ada. Tidak akan pernah. Cuman ini di sini kenapa diadakan? Karena memang ini latihan ya. Maksudnya kan ini kan di huruf-huruf yang lainnya pun di pas itu dhammah ketemu dengan sukun kan, gitu ya. Dipasangkan. Tapi dalam Quran itu tidak akan pernah ditemukan kata mui, ya. Mui tidak akan. Ya. Itu kaidah sih, kaidah bahasa Arab gitu ya. Sekali lagi yuk. Wahid, Isnain, Salasa. Ya yubai. Yuyaniyana. Minal muini mayiyaniya. Baik, lanjut sekarang Alfian ya, Alfian dulu monggo. Ini kalau baca disambung boleh nggak Pak? Boleh, mau disambung nggak? Asal napasnya Kadang yang kuat. bikin bingung nih berhenti. Oh, berhentinya. Jadi nggak kompak gitu. Napasnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya yubai. Baik. Yuyaniyana. Minal muini mayiyaniya. Itu gunanya Mayiyaniya. Sekali lagi, ya yu. Udah bagus. Ya yuyai. Ya yubai. Yuyaniyana. Minal muini Mayiyaniyai. Yaniyai. Mayiyaniyai. Mayiyaniyai. Ya, lanjut.
Ya yi yu bai. Yu yan. Yu yai yani ya. Yani yaina minal muini. Ma yi yan. Yani yai. Ma yi yai. Yani yai. Yainya dilamain maksud. Mayi yai yaniya. Mani yai. Ma yi yai. Yani. Yainya suaranya tetap pada. Mayi yai yaniya. Ma yi yai. Yani yai. Lagi dari awal. Ya yi yu bai. Yu yan. Yai. Yu yai. Yani yaina. Minal muini. Ma yi yai. Yani yai. Dipanjangin. Mayi yai yaniya. Mani yai yai ya. Mayi yai yaniya. Ma yi yai yani yai. Ya yi yu bai. Yu yai yani yaina. Minal muini. Ma yi yai yani ya. Ya yi yu bai. Yu yai yani yai. Lagi mas. Yu yai. Yai. Yu yai yani yai. Yu yai yani yaina. Minal muini. Mani yai. Ma iyan yani ya. Mayi yaniya. Ma yai yani ya. Sekali lagi dari depan. Ya. Ya yi yu bai. Yu yan yani yana. Yu yai ulang yu yai. Yu yai Sama ya. Yu yai ya. Yu yai ya ni yaina minal muini. Ma yan yani ya. Mayi yai. Kalau ini langsung ke huruf ya. Mayi yai. Ma ya. Yai. Ma yai yani ya. Ya. Jadi bedakan antara ikhfa dengan idgham. Kalau ikhfa samar ya tadi. Jadi setelah tanwin huruf ya itu dia tidak samar tapi dia melebur ke huruf ya. Mayi yai. Ya, bukan mayi yai tapi mayi yai ya langsung ke huruf ya. Ya. Baik, lanjut Mas Haria. Ya yu bai. Yu yai yani yaina. Minal muyi. Minal muini mayi ya yani ya. Mayi yai. Minal muini mayi yai yani ya. Ya, sekali lagi coba. Yai yu bai. Yu yan. Yu yai yani yaina. Minal muini mayi yai yani ya. Ya, seperti itu ya. Jadi guna dengan ifa atau idgham guna dengan ifa beda. Ya yi yu yai. Bai. Ya yi yu yai.
Bay. Ya yu bay. Yu yai yani yaina. Bilang Yuyai. Yu yai yani yaina. Oke. Minal muini. Baik. Mai yaina niya. Yania. Mai yai. Mai yainai na. Ulang Mai yainiya. Ada yang kurang. Yania. Mai yainiya. Sekali lagi dari depan. Ya yu bay. Yu yai yani yaina minal muini mai yai yaniya. Ya. Alhamdulillah. Baik, sini huruf terakhir di makhorijul tengah lidah. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Yang lain mungkin ada yang sampaikan. Jadi ini kita sekalian belajar ya, walaupun memang nanti pembahasan tentang ikhfa itu pembahasan di kitab tajwid, tapi ini disinggung saja nggak apa-apa. Artinya mungkin untuk membantu nanti kedepannya bapak-bapak nggak asing lagi dengan dengar kata istilah ikhfa, idgham dan seterusnya ya. Memang kita fokusnya di sini adalah tentang makhorijul huruf dulu. Jadi kita sudah selesaikan ya, tengah lidah ya, diingat-ingat jim, shin sama ya ya. Jim, shin, ya itu kategorinya tengah lidah ya. Baik, kalau tidak ada cukup dulu untuk malam ini ya. 3 huruf tentang tengah lidah ya. Ini di rumah diulang-ulang, dipelajari lagi ya. Ya, bisa dibantu mungkin dengan baca juga di buku jilid 1-nya. Kalau buku jilid 1 itu kan pembahasannya tidak dengan hukum-hukum tajwid ya. Jadi kalau yang ini latihannya ini beserta dengan hukum-hukum tajwidnya kan. Tapi kalau di buku jilid 1 itu kan semuanya berharokat, tidak ada hukum-hukum tajwid ya. Monggo silakan mau dipelajari yang di buku jilid 1 atau yang di sini pun enggak apa-apa. Intinya sih murojaah ya. Terus diulang biar Bapak-bapak itu bacanya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, kita tutup pertemuan hari ini kalau tidak ada pertanyaan ya dengan baca doa wahid isnain salasa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna
minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.